Kamu bangun dalam keadaan lelah meskipun kamu tidur sepanjang malam. Kamu merasa berat, cemas, dan terputus dari Allah. Salatmu terasa terhalang. Orang-orang berbalik melawanmu tanpa alasan. Dan jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Tapi kamu tidak tahu apa itu. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang jarang dibahas orang. Terkadang, apa yang kamu alami bukanlah masalah emosional. Ini masalah spiritual. Dan ya, sihir itu nyata. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalaminya. Dan begitu juga banyak orang beriman saat ini. Tapi tanda-tandanya tidak selalu terlihat jelas. Sihir bekerja dalam bayang-bayang. Ia membingungkanmu, mengasingkanmu, dan menggerogoti ketenanganmu, hingga kamu mulai berpikir bahwa kamulah masalahnya. Dalam video ini, aku akan menunjukkan 5 tanda bahwa seseorang mungkin sedang melakukan sihir terhadapmu. Berdasarkan pengalaman nyata, kebenaran dalam Islam, dan yang lebih penting, bagaimana cara membebaskan diri darinya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar jika kamu pernah merasa ada sesuatu yang tak kasat mata memengaruhi hidupmu. Kamu tidak sendiri. Mari kita mulai. Tanda pertama, perubahan kepribadian atau emosi yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan. Salah satu tanda pertama bahwa seseorang mungkin melakukan sihir terhadapmu adalah kamu mulai merasa asing terhadap dirimu sendiri. Dulu, kamu tenang, seimbang secara emosional, dan terhubung dengan imanmu. Lalu tiba-tiba, semua itu hilang. Kamu bangun dengan perasaan kesal, tanpa alasan. Kamu marah pada orang-orang yang kamu cintai. Hatimu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadamu. Dan yang paling buruk, kamu bahkan tidak tahu kenapa. Dan ini bukan sekadar kesedihan atau stres biasa, ini adalah kebingungan yang lebih dalam. Suatu hari, kamu merasa normal. Keesokan harinya, kamu tenggelam dalam ketakutan, kecemasan, atau rasa bersalah. Dan kamu tidak bisa menemukan sebabnya. Itu karena sahar menyerang hati dan pikiran terlebih dahulu. Ia mengaburkan pikiranmu. Ia membangkitkan emosi yang sebenarnya bukan milikmu. Dan ia membuatmu berpikir bahwa kamulah masalahnya. Padahal sebenarnya, ada sesuatu yang tak terlihat yang mencoba mengendalikan perasaanmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami sihir sampai beliau mulai lupa hal-hal dan merasa terganggu. Padahal beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Jika kamu pernah merasa seolah-olah emosimu dibajak, seakan-akan kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri, dan tidak ada penjelasan duniawi untuk itu, jangan abaikan. Ini bukan sekadar paranoia, ini nyata. Dan terkadang, ini bukan sekadar suasana hati yang buruk. Ini serangan spiritual. Tapi ada kabar baik, Allah telah memberimu perlindungan. Sihir mungkin kuat, tetapi tidak ada yang lebih kuat daripada Dia yang telah menciptakanmu. Tanda kedua, konflik. Tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan dengan orang tercinta. Sebelumnya semuanya baik-baik saja. Kamu dekat dengannya. Kalian saling percaya, tertawa bersama, peduli satu sama lain. Lalu tiba-tiba, semuanya berubah. Mungkin itu pasanganmu, saudaramu, atau bahkan orang tuamu. Tapi entah bagaimana, pertengkaran mulai terjadi, bahkan karena hal-hal kecil. Nada bicara berubah, rasa hormat menghilang, kehangatan menjadi dingin. Dan kamu terus bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa kita jadi begini? Ini bukan perselisihan biasa, ini lebih dalam. Ada jarak aneh, ketegangan di udara. Kamu berusaha memperbaiki hubungan, tapi setiap percakapan berubah menjadi pertengkaran. Kamu berdoa, tapi keadaan justru memburuk. Dan yang paling menyakitkan, kamu bahkan tidak tahu kenapa. Ini adalah salah satu jenis sihir yang paling berbahaya dan umum. Sihir yang dilakukan untuk memutuskan hubungan antar manusia. Ya, ini nyata. Dan ya, Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang hal ini. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa para penyihir di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam menggunakan sihir untuk memisahkan suami dan istri. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dengannya mereka dapat memisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Tapi ini bukan hanya tentang pernikahan. Sihir bisa meracuni hati saudara kandung, menghancurkan persahabatan seumur hidup, dan mengubah rumah yang damai menjadi medan pertempuran tanpa sebab yang jelas. Jadi, jika kamu mengalami hal ini, jika kamu dan orang yang kamu cintai tiba-tiba merasa jauh, dingin, atau terus-menerus bertengkar tanpa sebab, mungkin ini bukan sekadar masalah emosional. Bisa jadi ada sesuatu yang tak terlihat. Dan ingat, sihir itu nyata. Tapi Al-Quran lebih nyata. Dan Dia yang menurunkan obat selalu lebih besar daripada siapapun yang menyebabkan luka. Tanda ketiga, hambatan terus-menerus dalam lamaran atau hubungan. Yang satu ini lebih umum dari yang orang kira. Dan salah satu yang paling sulit dihadapi, karena ini sangat pribadi. Kamu mendapat lamaran yang baik, proses berjalan lancar, keluarga mulai berbicara, harapan mulai tumbuh, lalu tiba-tiba semuanya runtuh. Tanpa penjelasan, tanpa alasan logis, hanya kebingungan, keheningan, atau penolakan. Terjadi sekali, lalu lagi. Dan seiring waktu, kamu mulai meragukan harga dirimu, karaktermu, masa depanmu. Tapi ada satu hal yang sering dilewatkan orang. Ketika ini terjadi berulang-ulang, terutama tanpa alasan nyata, itu tidak selalu sekadar nasib buruk. Terkadang, ini adalah serangan spiritual. Ada jenis sihir khusus yang dilakukan untuk menghalangi pernikahan. Ya, ini nyata. Tujuannya adalah untuk menunda, menghancurkan, atau sepenuhnya mencegah seseorang untuk menikah. Seringkali karena rasa iri, dendam, atau kebencian murni. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya lamaran yang terhalang. Ketentramanmu pun terhalang. Percaya dirimu terganggu. Harapanmu pudar. Pernikahan yang seharusnya menjadi harapan indah, malah menjadi sumber rasa sakit dan kelelahan. Kamu mungkin memperhatikan hal-hal seperti lamaran yang baik tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Setiap hubungan berakhir begitu mulai serius. Kamu atau pihak lain tiba-tiba merasa aneh tanpa alasan. Pola penolakan atau sikap negatif tanpa penjelasan dari pihak keluarga. Dan yang lebih membuat sedih, orang-orang di sekitarmu tidak melihat ini. Mereka hanya berkata, sabar saja, mungkin belum jodoh. Dan ya, kadang itu benar. Tapi jika ini terus berulang-ulang hingga terasa tidak masuk akal, kamu perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya gangguan tak kasat mata. Begitu banyak saudara dan saudari kita yang terjebak dalam siklus ini, bukan karena mereka kurang berusaha, bukan karena mereka tidak layak, tapi karena seseorang di suatu tempat melakukan sesuatu karena iri atau benci. Dan kini mereka menderita dalam diam. Tapi ingatlah ini, sihir mungkin bisa menutup pintu, tapi tidak bisa mengunci apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pernikahanmu, masa depanmu, kebahagiaanmu, semuanya di tangannya, bukan di tangan siapapun. Jadi jika kamu menghadapi hambatan seperti ini, jangan putus asa. Mulailah proses penyembuhanmu, lindungi dirimu, dan kembalilah kepada Dia yang membolak-balikan hati manusia. Karena jika Allah sudah menetapkan untuk membukakan pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tanda keempat, berkah dalam hidupmu mulai berubah menjadi beban. Dulu kamu begitu mudah bersyukur, setiap nikmat terasa murni, penuh makna. Ketika pekerjaan itu datang, hatimu penuh kegembiraan. Rasanya seperti jawaban atas doa-doa panjangmu yang penuh air mata. Kamu bangun setiap pagi dengan semangat baru, dengan rasa syukur yang mendalam.
karena Allah telah mengizinkanmu meraih sesuatu yang selama ini hanya ada dalam impian. Rumah itu, dulu kamu berdiri di dalamnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap sudutnya tampak begitu indah, seolah setiap bata dibangun dengan harapan dan doa. Itu adalah tempat yang kamu anggap akan menjadi surga kecil di dunia. Teman itu, betapa besar rasa syukurmu atas kehadiran mereka. Kamu merasa Allah menghadirkan seseorang yang memahami, mendukung, dan menuntunmu di tengah kesendirian hidup. Namun perlahan, segalanya berubah. Semangatmu untuk bekerja mulai menghilang. Pekerjaan itu, yang dulunya membuatmu berdebar penuh harap, kini justru menjadi sumber stres, rasa malu, dan penghinaan. Tidak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanya beban berat di dada setiap kali kamu melangkah masuk ke tempat kerja. Rumah itu pun terasa berbeda. Bukan lagi tempat pulang yang nyaman, melainkan medan pertengkaran, perasaan tidak nyaman, dan masalah yang tidak ada habisnya. Kerusakan demi kerusakan seolah tidak mau berhenti, membuatmu bertanya-tanya apakah rumah itu benar-benar anugerah, atau malah kutukan. Dan teman itu, entah bagaimana, kamu merasa asing dengan mereka. Orang yang dulu membuatmu merasa didukung, kini tampak menjauh, atau malah berubah menjadi sumber luka yang baru. Di titik ini, mungkin kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang salah? Bukankah aku sudah bersyukur? Bukankah aku sudah berusaha menjaga semua ini? Kenapa semua terasa runtuh? Disinilah kenyataan pahit tentang sihir. Sihir hitam mulai menjadi relevan. Dalam banyak kasus yang dicatat dalam pengalaman ruqyah dan konsultasi spiritual, salah satu tanda adanya gangguan sihir adalah ketika nikmat Allah perlahan-lahan berubah menjadi beban berat. Bukan dalam bentuk kerusakan fisik langsung, tetapi dalam bentuk perubahan suasana hati, ketenangan yang hilang, dan kebahagiaan yang membeku menjadi rasa hampa. Apa yang dulu kamu cintai, kini terasa melelahkan. Apa yang dulu membuatmu bersyukur, kini membuatmu mempertanyakan segalanya. Apa yang dulu menjadi sumber energi, kini justru menguras jiwamu. Yang lebih membingungkan, seringkali tidak ada penyebab yang jelas. Tidak ada satu peristiwa besar yang bisa kamu tunjuk dan katakan, ini penyebabnya. Yang ada, hanyalah penurunan perlahan. Seperti tanaman yang perlahan layu, karena diracuni sesuatu yang tidak kasat mata. Ini bukan sekadar perasaan bosan atau lelah biasa. Dalam banyak kasus sihir, inilah strategi utamanya. Mengubah nikmat menjadi beban, menghancurkan rasa syukur dalam hatimu, dan membuatmu akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Sihir itu bekerja secara halus tapi kejam, menjauhkanmu dari sumber kebahagiaanmu, membuatmu mempertanyakan nikmat yang dulu kamu yakini adalah hadiah dari Tuhanmu. Tetapi, ada satu kebenaran yang harus kamu genggam erat. Apa yang datang dari Allah akan selalu membawa kebaikan. Tidak ada yang bisa merusaknya, kecuali jika kamu menyerah dan membiarkan keputusasaan itu menguasaimu. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang merusak nikmat dalam hidupmu, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri sebagai tidak cukup bersyukur. Bisa jadi kamu sedang menghadapi ujian, atau bahkan serangan spiritual yang nyata. Maka jangan abaikan tanda-tanda ini. Kesedihan yang tidak bisa kamu jelaskan itu mungkin bukan kelemahan imanmu, melainkan serangan yang membutuhkan perlindungan. Bukan menyerah pada nikmat itu, bukan melepaskannya karena merasa tak layak, tetapi melindunginya, meruqyahnya, dan memperkuat ikatanmu dengan Allah. Karena Allah tidak pernah memberimu sesuatu hanya untuk membebanimu. Dia memberi untuk menguatkanmu, untuk mengangkat derajatmu, untuk membuatmu lebih dekat dengannya. Jadi, jika kamu merasa hidupmu mulai berubah gelap, padahal dulu kamu melangkah dalam cahaya, inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang terjadi di balik layar kehidupanku? Apakah ini saatnya aku melindungi apa yang telah Allah berikan kepadaku?
Ingatlah, musuh tidak akan membidik apa yang tidak berharga. Dan nikmat dalam hidupmu, doa-doa yang sudah Allah kabulkan, sangatlah berharga. Lindungi mereka, jagalah hatimu. Dan jangan pernah biarkan sihir, iri hati atau kejahatan manusia memutus hubunganmu dengan sumber segala nikmat, Allah Azza wa Jalla. Tanda kelima, kamu sudah mencoba segalanya, tapi tetap tidak berhasil. Tanda ini terasa berbeda, karena disinilah banyak orang diam-diam menyerah. Kamu sudah berdoa, kamu sudah mendengarkan ruqyah, kamu sudah membaca Quran, kamu sudah berbicara dengan para ulama, kamu sudah melakukan semua yang disarankan. Namun rasa sakit itu tidak hilang, kebingungan itu tetap datang, kegelapan itu tetap menekan dadamu seperti beban yang tidak terlihat orang lain. Kamu mulai bertanya dalam hati pertanyaan-pertanyaan yang kamu sendiri takut ucapkan. Apakah aku dikutuk? Apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa Allah tidak menolongku? Namun inilah kenyataan yang sering dilupakan orang di saat-saat terendah mereka. Allah selalu menolongmu, bahkan ketika kamu merasa tenggelam, bahkan ketika semua solusi gagal. Bahkan ketika orang-orang di sekitarmu menyalahkanmu, menyuruhmu untuk move on atau menganggapmu berlebihan. Allah melihat semuanya. Mungkin kamu bukan sedang dihukum, mungkin kamu sedang dilindungi. Mungkin keterlambatan, ujian, dan keheningan ini adalah tanda bahwa Allah ingin kamu bergantung hanya kepadanya. Bukan kepada metode, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada ruqyah, tetapi hanya kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diserang sihir, dan beliau tidak menyalahkan dirinya sendiri. Beliau tidak menjadi paranoid. Beliau kembali kepada Allah. Beliau membaca Al-Quran, dan beliau menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Jadi, jika kamu sudah melakukan segalanya dan tetap tidak ada perubahan, jangan menyerah. Karena kesembuhan tidak datang saat ruqyahmu sempurna. Kesembuhan datang saat tawakulmu murni, saat air matamu jujur, dan saat hatimu melepaskan semua sandaran selain Allah. Itu bukan kelemahan, itu awal dari kebebasan. Saudara-saudariku, jika tanda-tanda ini terasa seperti kenyataanmu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu bukan lemah, kamu bukan terkutuk, kamu bukan dilupakan, kamu sedang diuji, dan setiap ujian adalah panggilan. Panggilan dari Allah untuk kembali sepenuhnya kepadanya. Karena sihir itu nyata, iri hati itu nyata, ain, mata jahat, itu nyata. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang lebih besar daripada kalimat-kalimat Allah. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Mulailah dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dua surah yang Allah turunkan untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihir. Baca pagi dan sore. Tiupkan bacaan itu ke seluruh tubuhmu, dan yakinlah bahwa kalimat Allah lebih kuat dari apapun. Tambahkan ayat Al-Kursi, ayat paling kuat dalam Al-Quran, untuk perlindungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat Al-Kursi setelah setiap salat wajib, dia akan dilindungi dari syaitan hingga salat berikutnya. Dan jangan lupa dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mereka adalah tameng perlindungan bagi rumahmu dan hatimu. Bahkan jika kamu merasa hancur, bahkan jika kamu merasa tidak ada apa-apa, teruslah berjalan. Teruslah membaca. Teruslah kembali kepada Allah. Karena pertempuran ini bukan hanya melawan sihir. Ini adalah pertempuran untuk imanmu, ketenanganmu dan jiwamu. Dan kamu tidak perlu berlari dari satu orang ke orang lain untuk mencari kesembuhan. Kesembuhanmu sudah bersamamu, ada dalam salatmu, ada dalam zikirmu, ada dalam tangisanmu saat sujud. Dan yang paling utama, ada dalam keyakinanmu bahwa Allah itu cukup. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan doa singkat ini di kolom komentar. Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan
yang tampak maupun yang tersembunyi, dan berikanlah aku kedamaian yang hanya datang darimu. Komentarmu mungkin menjadi pengingat yang dibutuhkan seseorang malam ini. Dan sebelum kamu pergi, klik tombol like jika ini membantumu. Tidak memakan biaya apapun, tetapi bisa menyebarkan kesadaran dan membantu orang lain menemukan harapan. Dan jika kamu belum berlangganan, bergabunglah bersama kami, karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah penyembuhan, ini adalah kebenaran, ini adalah jalan kembali kepada Allah. Semoga Allah melindungimu, menyembuhkanmu, dan memberkahi hidupmu. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Tetaplah bersabar, tetaplah terhubung, dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Dia yang tidak pernah mengabaikan hati yang tulus.